Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ririn Fopita dan dua rekan saya. Saya Nur Safitri. Saya Nina April Fadila Hermanto. Baik, di sini saya selaku moderator, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kelahiran dan konsepsi estetik angkatan 45. Langsung saja, untuk slide yang pertama akan dijelaskan dari saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelahiran angkatan 45. Jadi, angkatan 45 ini adalah sebuah generasi para seniman dan sastrawan Indonesia yang lahir dan berkembang pada periode 1942 sampai dengan 1945, di mana pada masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Indonesia. Generasi ini dikenal karena semangat revolusioner dan perjuangannya untuk kemerdekaan, serta karena pembaruan estetik yang mereka bawa ke dalam dunia sastra dan seni Indonesia. Jadi, apa yang dimaksud dengan pembaruan estetik? Pembaruan estetik dalam konteks sastra dan seni merujuk pada perubahan atau inovasi dalam gaya, bentuk, dan tema yang dibawa oleh para seniman atau sastrawan pada suatu periode tertentu. Nah, pembaruan ini juga biasanya terjadi sebagai respon terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya yang terjadi pada masa pendudukan Jepang dan masa revolusi kemerdekaan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelahiran angkatan 45 ini. Yang pertama yaitu konflik sejarah dan politik. Jadi, pendudukan Jepang di Indonesia pada masa 1942 sampai dengan 1945 membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan budaya. Jepang memberikan ruang bagi ekspresi nasionalisme dan semangat anti-kolonial yang mendorong munculnya kesadaran nasional yang kuat di kalangan pemuda Indonesia. Yang kedua yaitu pendidikan dan organisasi. Jadi, selama pendudukan Jepang, ada peningkatan dalam pendidikan dan organisasi pemuda. Salah satunya, Jepang membentuk organisasi yaitu PETA, yang dimana dalam organisasi ini melibatkan banyak sekali pemuda dan melatih mereka dalam disiplin militer dan nasionalisme, yang dimana ini akan menghasilkan generasi muda yang terdidik dan termotivasi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh internasional. Karena perkembangan sastra dunia, terutama dari Eropa dan Amerika, juga mempengaruhi seniman angkatan 45 karena karya-karya sastra asing yang diterjemahkan memberikan wawasan baru dan mendorong kreativitas serta inovasi dalam penulisan. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsepsi estetik angkatan 45. Puisi yang muncul pada angkatan 45 mengikuti konsep surat kepercayaan gelanggang. Puisi dari angkatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dari puisi sebelumnya, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, puisi bebas, tidak terikat pada jumlah baris dan bait, nama maupun tema. Yang kedua, menggunakan gaya ekspresionisme dan realisme. Yang ketiga, memiliki diksi yang mencerminkan keyakinan akan kebenaran mendalam dan keseriusan makna dalam menggunakan bahasa sehari-hari. 4. Sering menggunakan gaya bahasa metafora dan simbolik. Yang kelima, mengembangkan gaya penyampaian pikiran. 6. Banyak menggunakan gaya bahasa ironi dan sinisme. Strukturnya yang tematis mengekspresikan eksistensi diri penyair. Dari ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa puisi Indonesia pada angkatan 45 terbentuk karena kondisi sosial masyarakat yang sudah menginginkan kemerdekaan. Saya akan memperkenalkan para tokoh sastrawan angkatan 45. Yang pertama yaitu Hairil Anwar. Beliau merupakan tokoh sastrawan pertama angkatan 45. Ia lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922 dan wafat di Jakarta pada tanggal 28 April 1949. Banyak kalangan masyarakat yang menjadikan hari kematian beliau sebagai hari sastra nasional. Karya beliau yang paling dikenal yaitu Saja Aku dan Senja di Pelabuhan Kecil.
Yang kedua yaitu Idrus. Beliau lahir pada tanggal 21 September 1921 di Padang. Beliau mahir dalam membuat tulisan, sketsa-sketsa, cerpen, dan naskah sandiwara. Beliau banyak dipengaruhi oleh pengarang Rusia seperti Ilya Ehrenburg, Vsevolod Evamov, dan lainnya. Karya beliau yang dikenal yaitu Jalan Lain ke Roma dan sketsa coret-coret di bawah tanah. Yang ketiga yaitu Asrul Sani. Beliau lahir di Rau, Sumatera Barat pada tanggal 10 Juli 1927. Beliau menjelajahi bidang kesenian mulai dari sastra hingga film dan esai hingga sinetron. Karya beliau yang dikenal yaitu Surat-Surat Kepercayaan dan sebuah skenario yang berjudul Burung Camar. Yang keempat yaitu Sitor Situmorang. Beliau lahir di harian Boho, Samosir pada tanggal 2 Oktober 1923. Ia memulai pendidikan di Mulo. Pada awal masa revolusi, ia bekerja sebagai wartawan di Medan. Beliau sering memanfaatkan khasanah berpuisi lama. Karya beliau yang dikenal yaitu novel Bunga di Atas Batu dan Wajah Tak Bernama. Yang kelima yaitu Muhammad Ali. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 23 April 1927. Beliau membuat karya sastra seperti novel dan naskah drama. Naskah drama yang pernah ditulisnya yaitu berjudul Si Gila dan Kembali Kepada Fitrah. Dan novel yang ditulisnya yaitu Ibu Kita Raminten dan Kiamat. Yang keenam, yang terakhir yaitu Toto Sudarto Bachtiar. Toto Sudarto Bachtiar dilahirkan pada tanggal 12 Oktober 1929 di Paliman, Cirebon. Dalam hal bersajak, Toto Sudarto Bachtiar secara struktur dan pengolahan bahannya tidak jauh berbeda dengan Hairil Anwar. Perbedaan yang terlihat cukup jelas pada sikap dan cara pandang mereka terhadap kehidupan. Sajak-sajak yang diciptakan Toto antara lain Gadis Peminta-Minta, Ibu Kota Senja, Malam Laut. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang kelahiran dan konsepsi estetik angkatan 45. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas saat kami menjelaskan materi tersebut. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.